Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ini dia saatnya Mohon untuk maaf ya, ini ngobrolin part 4 dari Kung Fu Boy. tertunda sangat Bertahun-tahun. Nanti nggak akan ditulisin part 4 Iya, ya, nanti nggak akan akan. langsung kita tulisin Kung Fu Boy Legends. Yes, Kung Fu Legends. itu Jadi dia emang itu. terakhir dulu kita bahas apa ya? Terakhir tuh kita membahas Jenderal Boru. Jenderal Boru. Karena penyelamatan angkatan laut itu kami bersepakat untuk tidak ngobrolin itu. Tidak ngobrol karena memang itu beneran fan service sekali ya. Iya, betul Fan sekali. service sekali, Betul isinya sekali. musuhnya nggak begitu penting. Sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana 3 orang itu diketemukan Jadi Trinity. dan meninggalkan si Shiba. Oh iya, iya. Itu ada Shibanya nggak dipakai kan? Oh iya. Meskipun ya Siba kan pertama kali di turnamen ya. Iya, dan itu kan 4 orang kan. Dan Trinity ini yang disayangi sama banyak orang yang kemudian muncul lagi di Legends tuh. Iya. Mereka. Oke. Langsung masuk ke masuk Legends tuh. Tekken Shinmi Legends ya. Kung Fu Boy Legends, Tekken Shinmi Legends tuh pertama kali terbit di Shonen Max dulu. Aku cukup kaget ketika membaca dulu karena aku tidak expect kalau akan lanjut. Betul. Tidak expect kalau akan lanjut dan arc pertamanya sangat engaging. Iya. Walaupun sebenarnya secara kualitas Shinmi udah ada jauh di atas mereka ya. Iya. Tapi Takeshi Maekawa bisa dengan gampang untuk membuat kita tertarik lagi pada dunianya Shinmi. Karena itu kan pemanasan meskipun kepanjangan ya, tapi 10 volume. Tapi itu pemanasan yang menurutku menyenangkan untuk setelah bertahun-tahun nggak ketemu Shinmi lagi, terus kemudian kita ditunjukin Shinmi-nya kayak Udah dewasa sekali. Dan kan sebenarnya misinya tuh bukan misinya ya, maksudnya Enggak, dia tuh lagi jalan-jalan. sama Goku. Sama Goku sama si muridnya itu. Ya. Lupa namanya muridnya. Yang mana ya? Yang itu yang Gunte? Gunte sama Gunte. Paling bandel? Paling hebat? Paling hebat ya. Ya. Lalu ternyata terlibat dalam satu penculikan putri kerajaan lain. Betul. Yang tidak sengaja. Iya. Jadi itu kejadian yang Iya. tidak perlu. Iya. Kejadian yang kerajaan bandit. Kerajaan Iya, bandit. karena memang seproper itu kerajaannya di tebing-tebing segala macam. Ini apa ya? Ini mengeksplor dunianya Shinmi lebih jauh lagi setelah kita dapat kanan di New Kung Fu Boy. New Kung Fu Boy. Nah, ini kita dapat ada kerajaan bandit. Nanti lebih gede lagi sih. Sepertinya ngomongin itu aja satu konten deh, ngomongin satu arc itu. Iya, karena musuhnya tuh karismatik sekali. Iya. Bukan musuh Bukan sih. musuh. Karena pada akhirnya tidak bertarung. Karena bukan itu yang dia harapkan. Ini tuh soal keluarga. parenting. Ini soal parenting. Keluarga, betul. Gila. Iya, betul. Ini soal parenting, bagaimana putri di keluarganya dia seperti apa dan bagaimana Putri Mito dan bagaimana si pemimpin bandit ini juga terhadap anaknya yang mirip. Kebetulan mirip Sama Putri Mito gitu. Jadi Shinmi terjebak di antara itu dan ada hal-hal yang sebenarnya terjadi. masalah utama dari arc ini tuh adalah sense of danger-nya nggak ada. Betul. Karena di sini kan di penerangan ada 10 penjaga bandit itu ya. Itu udah levelnya sangat jauh dari Shinmi sih. Yang mengejutkan memang Kung Fu Perempuan Tulang versus Kung Fu Perempuan Tulang. Ya, itu satu-satunya hal yang menyenangkan. Kok bisa? Mengembangkan lore. Ternyata dia adalah pengagumnya si Odo kan. Odo. Itu adalah hal yang menyelamatkan dari kebosanan sih sebenarnya. Karena gila emang boring banget sih. Boring dalam artian gampang banget loh Shinmi ngalahin semuanya tuh. Iya, pada akhirnya kan Shinmi itu selalu dalam musuhnya itu bisa menekan dia karena kondisinya dia udah staminanya udah habis-habisan gitu. Jadi ya tapi pada saat Kung Fu Perempuan Tulang itu kita jadi wah, selain Shinmi dan Odo ada yang bisa lagi ada nih. yang bisa lagi. Gitu. Makanya menyenangkan ketika itu pun puncak artnya ketika melawan si Garo ya kalau nggak salah namanya. Pedang kembar. Itu juga tidak terasa menegangkan karena kita tahu pasti kalau Shinmi staminanya proper itu selesai kalahnya itu cepet selesai. Dan menangnya pun pakai trik kan akhirnya. Betul. Yang disayangkan memang kita tidak bisa melihat dia melawan si Raja Banditnya ya. Karena dari awal juga tidak ditunjukkan bagaimana Raja Bandit itu sebagai karakter jahat. Antagonis ya. Sorry ya, lupa namanya Ya, Raja Banditnya. antagonis dia jahat enggak? Ya. Jahat enggak. Ujungnya tuh
gini, ujungnya tuh masalah yang diselesaikan dengan dewasa. Betul. Itu menunjukkan bagaimana Kung Fu Boy Legends itu memang udah bertumbuh. Bagaimana Chin Mi itu juga semua itu tidak selalu harus diselesaikan dengan kekerasan. Mungkin pesan yang ingin disampaikan seperti itu kan Mas ya? Ya, bahwa ada dari 10 itu yang memang ayo berantem ya udah diselesaikan gitu. Tapi ternyata pucuk pimpinannya juga bukan tentang itu gitu. Dan bela diri kan begitu kan? Betul. Puncak bela diri kan adalah ketika kita tidak memerlukan pertarungan untuk menyelesaikan masalah. Betul. Kayak Kenji kan. Kenji kan begitu, ujungnya gitu. Sayangnya teman-teman, aku nggak punya Kenji, jadi aku juga nggak suka, aku nggak cocok sama Kenji. Mau dibahas juga nunggu aku beli lagi yang entah kapan, karena bukan prioritas. Tapi premiumnya ada ya pada saat itu ya? Aku yang punya premium, punya premiumnya, terus pernah punya, aku baca, lalu aku jual, karena sama kayak Mas Bagas, nggak cocok. Aku nggak cocok. Tapi bagus Kenji itu. Kenji itu bukan hanya bagus, itu realistis. Tapi ya nantilah Kenji ya. Nah, kemudian arc kedua ini, ini sejujurnya ini adalah arc yang paling kusukai setelah Kanan. Ya. Mei Ling siapa sih? Pacarnya. Iya pacar sih, tapi karena dia udah menemani Chin Mi dari Chin Mi masih kecil, udah jadi apa ya, Riz? Suratan. Oke, ini agak lucu. Tadi ada azan, teman-teman. Kita break dulu. Oke, kita lanjut lagi pembahasan soal Yan. Soal arc kedua ini namanya adalah bukan Mei-Ling tapi Yan. Yang Mei-Ling tuh nggak ada. Macross. Oh, Macross. Nah, di sini tuh ada aku tuh kan suka banget romance ya. Jadi aku suka banget romance. Makanya aku suka Kanan karena ada benih-benih romance antara Chin Mi dan siapa lupa pula namanya yang di Kanan itu. Kenapa? Kevin. Bukan. Enggak sih, aku mau menghentikan kipas itu, aku sumuk banget. Iya. Ya udah. Nah, habis itu di sini aku dapat full romance. Bagaimana Chin Mi itu kan emang womanizer ya. Iya. Bukan womanizer siapa? Bukan. Kembar pesona. Iya, tapi skillnya dia, kebijaksanaannya dia yang kemudian didapatkan. Jadi banyak sekali cewek-cewek yang jadi korban Chin Mi. Mudah sekali. Mudah suka. Bagi cewek untuk melihat. Setiap hari itu pasti ada tuh, termasuk Putri Mito. Nah, tapi yang konsisten mengejar tuh Renka, anaknya Jenderal Oli. Nah, di sini tuh ceritanya Chin Mi itu mau diberi penghargaan dari Kaisal, outstanding apa ya bahasanya. Pokoknya penghargaan karena sudah banyak membantu. Bukan, penghargaan silat kalau nggak salah penghargaan silat. Iya kan? Pokoknya karena dia orang yang udah banyak sekali berjasa pada kaisaran, nah dia dapat penghargaan itu. Yang jemput Lenka. Yang pengen nganterin anunya tuh Lenka, yang nganterin scrollnya. Bukan pesan, apa istilahnya? Undangannya tuh Lenka. Nah, di sini tuh Lenka ketemu Yan. Nah, itulah cinta segitiga. Cuman Yan ini tuh memang sosok cewek yang paling cocok untuk Chin Mi. Memang dari kalau kalian teman-teman baca Kung Fu Boy dari awal itu akan tahu bagaimana mereka tuh memang suratan takdir. Dan arc ini adalah penegasan bahwa Chin Mi itu memang bisanya sama Yan. Betul. Karena tanpa harus ngomong, mereka tuh tahu harus ngapain. Tahu nggak siapa lawan di arc ini? Banjir besar dan longsor. Iya. Iya. Yang ancamannya desa. Ancamannya tuh desa. Itu kan, bukan ngancam Yan sama Chin Mi ya, tapi ngancam itu kan, desa. Aku jujur ya, aku baca ini Mas Bagas bacanya pas udah ini. Tangkobon, udah bentuk Tangkobon. Aku tuh bacanya pas masih di Shonen Max. Dan pada saat itu Shonen Max selesai terbit. Iya. Itu tuh pas Chin Mi nyemplung sungai itu untuk nyelamatin anak itu. Bayangin habis itu kan harus nunggu komiknya terbit satu-satu dulu tuh. Karena mulai dari awal lagi Tangkobonnya. Aku tuh ya Allah, berapa tahun itu aku nunggu Chin Mi dan somehow aku tidak kepikiran untuk ngecek online. Iya. Pada saat itu ya. Tidak kepikiran untuk nyari online. Jadi memang the fuck lah, dan ketika berhasil baca itu artinya nggak panjang teman-teman. Artinya cuma 3 volume, cuma 3-4 volume. Tapi mendebarkan sekali. Karena Chin Mi itu yang paling bagus adalah kalau stake-nya menyangkut negara, orang banyak. Wah, itu menarik sekali. Ini tuh cuman bayi. Betul. Bagaimana mereka Yan dan Chin Mi nyelamatin bayi yang kentir. Betul. Hanyut. Kentir tuh hanyut. Dan Lenka legowo ngelihat Yan sama Chin Mi karena
chemistry-nya udah kuat banget. nggak ada yang kayak Nggak mereka. ada yang kayak mereka. Bayangin, Yan itu ketika bayinya Kintir, dia itu ngerti dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh langsung terjun, nyelamatin bayi, terus mengorbankan diri, terus bayinya dikasih ke kepala desanya, yang bapaknya, dan kepala desanya tuh gara-gara dia nyuruh semua penduduk desanya pergi, dia lupa sama keluarganya. Iya, betul. Kan ini kan orang-orang baik ya. Orang-orang baik, bertanggung jawab. Nah, habis itu Yan Kintir nabrak kayu pingsan. Udah mau diambil tuh karena pingsan, kayunya pohonnya itu roboh. Yan Kintir petir ya? Petir kalau nggak salah. Enggak. Bukan ya? Tapi memang adegannya kayak petir sih. Iya. Yannya Kintir lagi, Chin Mi lompat. Pelung. Wah, Jigur tuh bagus banget itu. Mereka sempat cukup lama di dalam itu ya, karena kalau ada yang kejebak kakinya. Itu jadi. Gila. Nah, kenapa Lenka itu kan dari awal emang sudah dari kecil suka sama Chin, maksudnya tertarik sama Chin Mi gitu. Nah, siapa sih yang nggak suka sama Chin Mi? Begitu dia sudah cukup remaja, terus dia merasa bahwa ini saatnya Chin Mi ngelihat aku udah remaja nih gitu. Tapi teman-temannya Chin Mi yang tahu bahwa ini Lenka itu nggodain Lenka bahwa kamu mah bukan kamu itu loh. Yan tuh siapa sih gitu. Jadi dan Yan tidak ada permusuhan sama sekali. Nggak ada. Yan itu juga bukan menganggap bahwa Chin Mi itu ditakdirkan untukku. Enggak. Yan tuh kayak enggak kayak gitu. Ya udah, ngalir aja. Tapi teman-temannya Chin Mi semua tuh tahu bahwa ini dua pasangannya emang nggak bisa selain mereka. Karena gitu. Yan itu percaya mutlak pada Chin Mi, dia akan kembali. Chin Mi setiap pulang pasti ke Yan dulu. Kalau mau pergi juga ke Yan dulu. Chin Mi itu pamit gitu. Pamit. Aku tuh senang banget bacanya. Jadi, dan kakaknya Chin Mi juga ngedain kan untuk sama Yan. Jadi itu loh, Yan, buatku gitu. Ketika dia tamat di titik itu, aku udah selesai. Karena karena Aryan itu lawanmu adalah alam. Iya, itu gila. Gimana teman-teman? Gimana ngalahin banjir? Alam tuh gimana? Ini tapi bisa. Force major loh. Technically bukan ngalahin banjir ya, tapi how to survive dengan skill yang kamu punya gitu. Jadi, Chin Mi itu kan tidak punya apa Riz ya? Dia itu nggak punya celah untuk tidak berhasil menyelamatkan nyawa. Dari dulu tuh Chin Mi tuh tidak pernah. Tapi di sini tuh beneran kayak ini loh, aku bilang stakenya tuh terlalu tinggi. Iya. Beneran kita tuh nggak ngerti gimana mereka bisa selamat. Kita tahu pasti mereka akan selamat. Dan bukan soal kebetulan. Bukan soal kebetulan. Dan inilah kemudian peran teman-temannya Chin Mi. Mereka tuh beneran. Mereka tuh baris di pinggir sungai itu baris. Ada murid-muridnya BK sama Jintan ya. Itu beneran sampai berdarah-darah. Nahan tambang gitu. Gila, itu ngelemparin apa yang dibutuhin, misalnya dibutuhin kayu, tongkat gitu. Dilemparin ucul lagi. Iya, lepas lagi. Karena arusnya gila. Arusnya tuh gila. Longsor, bayangin. Longsor habis itu banjir. Tapi kan pada saat mereka selesai, Yan selamat, Chin Mi selamat, mereka tuh kayak ini kan hal yang mustahil ya. Iya. Tapi Chin Mi tuh kayak ya nggak ada apa-apa gitu. Dan adegan paling keren tuh, paling romantis tuh, ini aku compare-nya sama Samurai X ya. Samurai X tuh adegan Kaoru Kenshin meluk Kaoru, kemudian mereka pergi itu bagus banget. Mau ke Sisio ya? Mau ke Sisio. Makanya ketika remake-nya tuh nggak begitu dapat di situ tuh aku agak sedih sih. Padahal di jadulnya keren banget itu adegan. Kunang-kunang. Wah, itu. Tapi itu perkara beda ya. Betul. Itu tuh ketika selamat dan mereka tuh, duh makasih ya Chin Mi Yan tuh. Nggak dipeluk, cuman ditepuk. Tek gitu. Itu Lenka udah. Oh iya, selesai aku nggak bisa. Beda level nih. Ini orang ketika orang-orang panik, gimana tuh bayinya? Tapi mereka Yan tuh langsung cemplung gitu. Dan nggak mikir. Gimana tuh Yan Kintir? Chin Mi langsung but. Itu adegan Chin Mi lari, ngelihat Yan itu langsung meloncat. Itu salah satu adegan paling keren di Kung Fu Boy. Padahal bukan adegan bela diri. Gila, aku itu the best. Apalagi sebagai pecinta romance tuh anjir lah. Emang keren sih, Chin Mi emang. Pak Guru. Salut. Oke, teman-teman, kayaknya kalau kita lanjut ke
perburuan Jinmi itu konten tersendiri itu nanti karena panjang dan belum tamat. Apakah kita nunggu tamat atau enggak? Nanti dulu lah ya. Yang jelas kalian yang tugasnya nagih kapan gitu. Terus Kung Fu Boy, Dragon Ball, terus Kamen Rider itu buat kami Spirit ya terutama ya. Buat aku sama Mas Bagas itu memang akan jadi konten-konten yang akan selalu kita bikin, tapi nanti kita nggak punya timeline gitu loh. Ya, itu dia. Stick with us lah. Yes. Oke teman-teman, makasih udah nagih-nagih, nanya-nanya soal kelanjutan konten Kung Fu Boy, Jinmi. Sampai ketemu di lanjutan Tale of Seeking. Hey, bukan di, ya itu kapal juga sih, tapi oke. Bye teman-teman, thank you.